mulai lebih awal. Baik, calon saudara yang Tuhan. Saatnya kita akan mulai ibadah kita pada sore pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak saudara itu. Kita naikkan hidup jemaat nomor 37, bait yang pertama dan bait yang kedua. Batu karang yang teguh. Ajar kami jalan-Mu, sehingga kami berjalan dalam kebenaran. Engkau menundukkan dan menolong kami hari lepas hari. Kami percaya kasih pertolongan-Mu. Engkaulah Raja surga dan bumi. Kami menaikkan puji dan syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau telah mengundang kami untuk berdoa. Dan Kau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada bersama-sama kami. Dengarlah doa-doa kami, dan genapilah rinduan kami dengan kasih dan kebijaksanaan-Mu. Kuatkanlah kami dalam pengetahuan kebenaran-Mu, dan karuniakan kami kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian dari hidup jemaat nomor 49, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kita puji kami
dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu yang kami yakini akan terus memelihara iman kami. Oleh karena itu, berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus-Mu menerangi apa yang kami dengar dan terus menumbuhkan iman di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25, dilanjutkan ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Sekali lagi kami untuk bangkit berdoa. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Allah. Bersilakan untuk kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa dikompromikan. Sebagai contoh, kita bisa berkompromi untuk membagi tugas di asrama maupun di rumah maupun di sekolah supaya menciptakan lingkungan yang nyaman. Kita juga bisa berkompromi dengan dalam hal menggunakan waktu luang. Apakah kita mau di rumah saja, atau kita mau healing, atau kita mau membuat acara apa. Kita juga bisa berkompromi dalam hal penggunaan uang, memilih pekerjaan atau karir, berkompromi tentang cara membesarkan anak nanti kalau saudara sudah punya anak, ya. Berkompromi mengenai masakan, makanan yang disukai, bisa berkompromi. Berkompromi untuk memilih pakaian saat kita sedang diundang untuk ke suatu pesta. Itu semua adalah hal-hal yang bisa dikompromikan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Karena dengan kompromi mereka akan membuat kesepakatan di antara dua belah pihak yang saling berbeda pendapat. Akan tetapi saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi adalah bagian yang tidak boleh dikompromikan oleh gereja Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat, surat Paulus yang tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-25a dan dilanjutkan ayat 27 sampai 28, meringkas doktrin pembenaran oleh kasih karunia melalui iman. Jelas bahwa bagian ini sama sekali bukanlah hal yang bisa dikompromikan. Mengapa? Karena hal ini akan menentukan sebuah gereja itu berdiri di atas kebenaran atau jatuh di dalam kesesatan. Martin Luther mengatakan, di mana artikel ini tetap murni, disitulah kekristenan tetap murni dan bebas dari sekte. Tetapi di mana artikel ini tercemarkan, disitulah gereja
tidak terlindung dari kesalahan atau sektarianisme. Martin Luther bahkan menegaskan, sekalipun langit dan bumi serta hal-hal di dunia ini lenyap, tetapi tak satu pun dari bagian pasal ini yang boleh dibuang dan dikompromikan. Saya beri judul temuan kita pada pagi hari ini, kompromi no, imani yes. Pertanyaannya adalah, fakta apa yang tidak bisa dikompromikan? Ada 3 fakta yang tertulis di dalam perikop yang kita baca. 3 hal, 3 fakta yang tidak bisa dikompromikan. Yang pertama, tertulis dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Hal-hal yang menjelaskan kepada kita mengenai fakta bahwa semua manusia berdosa. Itu hal yang tidak bisa dikompromi. Di ayat sebelumnya, Paulus menekankan bahwa semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, telah berdosa dan layak untuk menerima penghukuman. Ini ayat yang ke-20. Paulus juga membuktikan fakta kebobrokan dunia karena dosa-dosa manusia. Mengapa ini dijelaskan oleh Paulus dengan begitu tegas? Karena kesadaran mengenai fakta dosa tadi ini merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami. Karena hanya orang yang merasa berdosa yang dapat mensyukuri bahwa pembenaran oleh iman, pembenaran melalui iman itu ada di atas segala-galanya. Pembenaran itu adalah sesuatu yang melegakan kita orang berdosa, tetapi kelegaan itu hanya dirasakan oleh seseorang yang benar-benar menyadari dosanya, bukan pendosa yang keras kepala dan merasa tidak ada masalah di dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara, kita semua dididik untuk menjadi seorang pengkhotbah. Khotbah yang benar adalah khotbah yang menyampaikan firman Allah yang seharusnya selalu berisi penjelasan yang mengingatkan kita mengenai fakta dosa ini. Tidak bisa dikompromikan. Masalahnya adalah, bukankah banyak orang yang lebih suka mendengar khotbah yang tidak menyinggung-nyinggung masalah dosa atau yang mengungkit-ungkit kesalahan? Banyak orang yang lebih suka mendengar khotbah yang isinya membuat kita tertawa terbahak, atau khotbah yang membuat kita mengerti bagaimana cara menyelesaikan utang-utang kita, membuat kita bisa menyelesaikan masalah hidup sehari-hari dengan strategi-strategi hidup ala tokoh-tokoh Alkitab. Di sisi lain, kita harus akui, saudara, banyak khotbah yang juga senang terjebak pada hal yang sama. Lebih suka berkhotbah yang selalu menyenangkan jemaat, menghibur dan memberi strategi hidup sukses ala Kristen menurut tokoh Alkitab. Memang benar, saudara, bahwa sebagian Alkitab kita itu berisi kisah-kisah para tokoh Alkitab. Akan tetapi kisah dari tokoh-tokoh itu bukan sekedar disediakan untuk membangun strategi menghadapi krisis hidup, tetapi sesungguhnya sedang membuktikan bahwa sepanjang sejarah umat manusia, dosa terus membuat manusia jatuh dan gagal di mata Tuhan. Dalam sejarah perjalanan umat manusia yang dikisahkan dalam Alkitab PL, bahkan hingga PB, terbukti bahwa dosa menjadi penyakit yang mematikan bagi semua orang. Bahkan sekalipun mereka, tokoh-tokoh Alkitab itu, memiliki reputasi sebagai orang-orang beriman atau bahkan murid Yesus sekalipun, tidak luput dari fakta dosa.
Mereka semua sama saja tetap jatuh dalam dosa. Dosa adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ironisnya lagi, sepanjang sejarah itu pula kita bisa mengerti bahwa banyak orang lebih suka untuk menutup-nutupi dosa daripada mengakuinya. Kita ingat bagaimana Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa. Mereka mencoba menutupi rasa malu mereka dengan usaha sendiri, yaitu menggunakan dedaunan. Pikirnya dedaunan bisa menutupi dosa-dosa mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin dalam hati berpikir dan menertawakan mereka, tapi sesungguhnya kita sama saja, saudara. Tabiat dan moralitas semacam itu sesungguhnya masih menjadi pola yang terus-menerus berulang, bahkan makin canggih. Jika Adam dan Hawa menutupi dosa mereka dengan dedaunan, banyak orang menutupi dosanya dengan kata-kata yang indah, yang manis, atau bahkan dengan aktivitas rohani, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tidak mengherankan jika Yesus tegas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kata-kata, perbuatan atau aktivitas rohani sekalipun terbukti tidak menutupi dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa pelajaran bagi kita? Dosa bukanlah hal untuk ditutupi, tetapi untuk diakui di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dalam ibadah kita diawali dengan pengakuan dosa, bukan sebagai hafalan atau pelengkap liturgi, tetapi sebagai cara kita menyadari dan mengakui kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita perlu juru selamat. Seorang yang tidak diingatkan mengenai dosa-dosanya itu sama seperti seorang yang sakit dan hanya diberikan pereda rasa sakit sementara. Dokter yang baik akan mendiagnosa pasien dan menyampaikan apa penyakitnya kepada pasien itu sejelas-jelasnya, supaya orang itu benar-benar membutuhkan obat dan perawatan. Jangan memberikan obat penawar rasa sakit yang membius mereka dan melupakan penyakit dosanya untuk sementara, padahal sesungguhnya penyakit itu bersihkan, bahkan dia tidak. Jangan pernah mengaburkan, mengurangi atau menghilangkan fakta dosa yang mematikan, yang membawa hukuman kekal dan maut. Jangan mengaburkan fakta dosa itu dengan menganggap bahwa yang berdosa hanyalah Adam dan Hawa atau para tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Tetapi dalam khotbah saudara, nyatakanlah dosa itu sengeri-ngerinya, supaya orang betul-betul menyadari bahwa mereka butuh juru selamat. Dosa tetaplah dosa, tidak bisa dikompromikan. Jangan mengaburkan dan jangan melupakan, tetapi akuilah itu ya. Fakta yang kedua yang tidak bisa dikompromikan adalah firman Allah. Paulus menyebutnya di dalam perikop yang kita baca tadi sebagai kitab Taurat dan para nabi, yaitu seluruh kitab Perjanjian Lama. Dan bagi kita sekarang, firman Allah itu juga termasuk tulisan-tulisan para rasul yang disebut sebagai Perjanjian Baru. Mengapa firman Allah tidak boleh dikompromikan, ditambahi, dikurangi atau dicampur dengan hal-hal lain? Karena disebutkan dalam ayat 21 bahwa dalam Alkitab itulah kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus dinyatakan. Artinya Alkitab adalah sumber satu-satunya
untuk memahami kebenaran Allah, bukan hal yang lain. Saudara, kalau kita masih ingat pembacaan Perjanjian Lama kita minggu ini, menjelaskan nasihat terakhir Musa supaya umat Tuhan tidak kompromi dengan kebiasaan penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang dibinasakan. Oleh karena itu ia mendorong umat Israel untuk menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan jiwa mereka, bahkan untuk terus mengajarkan prinsip-prinsip dari Alkitab kepada anak cucu mereka, supaya mereka terus berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Ini dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 18. Injil Matius, pembacaan yang kita baca, juga merupakan satu kesimpulan dari khotbah Yesus di bukit. Dan dalam khotbahnya, Yesus mengajarkan supaya para pendengar tidak berkompromi dengan hal-hal duniawi dengan cara menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga mereka seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu kuat menghadapi badai. Sebaliknya, orang yang berkompromi dengan hal-hal duniawi adalah seperti orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir sehingga akan roboh ketika banjir tiba. Musa dan Yesus sama-sama menekankan pentingnya kesetiaan terhadap firman Allah, karena firman Allah adalah fondasi dan pemelihara iman kita yang sejati. Saudara, ada banyak sumber rujukan di dunia ini untuk menjadi rujukan, membangun diri, membangun karakter untuk mencapai sukses. Ada banyak buku mahal, tebal, bahkan laris dan ditulis oleh orang-orang terkenal. Akan tetapi hanya ada satu sumber yang memberi pengetahuan tentang kebenaran, yaitu Alkitab. Memang begitu banyak orang yang sama-sama menggunakan Alkitab sebagai dasar ajarannya, bahkan mengklaim sebagai penafsir Alkitab handal dengan metode-metode tafsir yang begitu rumit. Akan tetapi ketika menjumpai hal-hal yang tidak mampu dipahami secara logika, maka mereka mencoba mengkompromikan hal-hal yang tidak masuk akal itu supaya diterima secara rasional. Saudara, apakah keliru melakukan analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek sejarah, konteks, semantik, pragmatis, atau hal-hal yang dirasa mempengaruhi makna dari teks Alkitab? Sama sekali tidak salah. Bahkan kita harus memperhatikan itu. Akan tetapi kita harus ingat bahwa Alkitab menuliskan sesuatu yang jelas dan dapat diterima secara jelas. Ketika itu tidak bisa diterima secara rasional, maka kita akan menyebutnya sebagai artikel iman yang harus dipercayai, sehingga apa yang dikatakan Alkitab itu kita percaya. Itu juga tidak perlu dikompromikan, tidak perlu dipaksakan supaya masuk. Contoh, Trinitas adalah sesuatu yang secara implisit tertulis di dalam Alkitab. Akal kita tidak akan mampu memahami bagaimana Trinitas, bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi itu. Bahkan Paulus sendiri menyebutnya sebagai hikmat Allah yang tersembunyi, atau yang disebut sebagai mysterion atau misteri. Kita tidak mungkin memahami rahasia Allah dengan sekepal otak kita ini. Kelahiran Yesus melalui perawan Maria itu juga adalah contoh artikel iman. Kita tidak bisa melogikakan bagaimana seorang perawat bisa mengandung. Tak mungkin kita tahu bagaimana proses itu terjadi.
tapi cukup kita imani. Kehadiran nyata tubuh Kristus dan darah Kristus di dalam roti dan anggur, itu adalah artikel iman yang tidak mungkin kita mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Saudara dan Tuhan, di atas genteng tertulis besar sola gratia, sola scriptura dan sola fide. Sola scriptura. Jadilah pengkhotbah yang menceritakan isi Alkitab apa adanya. Jangan berkompromi. Alkitab berkata, aku percaya, itu cukup. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang tidak bisa dikompromikan? Fakta yang tidak dapat dikompromikan itu adalah fakta pembenaran. Karena semua pendosa dinyatakan benar. Di dalam ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-29 kalau kita perhatikan nanti, Paulus menggunakan beberapa kali kata kebenaran, dikaiosune, dibenarkan dalam bentuk kata kerja pasif, dibenarkan, dan kata sifat benar. Menariknya, Paulus menggunakan istilah kebenaran Allah, dikaiosune tuteo. Frasa ini mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang berasal dari Allah, yaitu suatu deklarasi atau pernyataan bahwa semua orang berdosa itu dianggap benar. Dibenarkan dalam bentuk pasif ini menandakan bahwa sesungguhnya kita itu tidaklah benar. Sesungguhnya ketika Allah memandang kita yang berdosa ini, kita sama sekali tidak layak, karena kita adalah orang yang tidak benar. Akan tetapi ketika Allah memandang kepada kita, Ia memandang kepada Yesus yang berdiri di hadapan kita. Dan yang terlihat di mata Allah bukan lagi kita yang hina, tetapi Yesus yang sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena itulah kita benar. Saudara, dibenarkan di sini atau deklarasi semacam ini bukan seperti pengumuman pertandingan voli yang berbunyi. Dengan skor 3-0 maka pertandingan ini dimenangkan oleh tim dari STT Lutheran. Deklarasi semacam itu merupakan deklarasi kemenangan karena kerja keras saudara ketika bertanding voli. Saudara mengeluarkan akal dan okol sekuat tenaga, men-smash tanpa ampun, ya kan? Tidak peduli yang di-smash itu orang tua atau anak-anak. Dan akhirnya saudara dideklarasikan sebagai pemenang. Pembenaran dari Allah bukan semacam itu. Deklarasi kebenaran Allah kepada kita itu berpusat pada Kristus Yesus yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus Kristus telah dikorbankan. Paulus menjelaskan bagaimana deklarasi kebenaran itu dilakukan dengan pengorbanan dan penebusan di atas kayu salib, sehingga menjadi jalan pendamaian bagi orang percaya. Sama sekali tidak ada sumbangan sedikit apapun. Sekali lagi, sama sekali tidak ada sumbangan apapun dari manusia. Sejarah membuktikan generasi demi generasi manusia jatuh dalam dosa. Jadi tidak mungkin manusia berkontribusi terhadap kebenaran. Kita dibenarkan
dikerjakan dengan cuma-cuma, berarti tanpa sumbangan apa. Permasalahannya saudara, seringkali kita merasa membantu Allah untuk keselamatan kita. Bahkan seringkali kita mendengar khotbah yang berakhir dengan kata seperti ini, marilah kita hidup berkenan supaya Allah mengasihi kita. Saudara, khotbah yang semacam itu sedang mengkompromikan pembenaran Allah, dan hal itu sedang mengurangi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hal itu menganggap bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak cukup. Sekali lagi, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Kita mungkin bisa berkompromi dengan hal-hal tertentu demi kenyamanan kita bersama. Tetapi saudara dan saya tidak akan pernah berkompromi dengan fakta bahwa semua manusia telah berdosa dan butuh juru selamat, sola gratia. Kita tidak berkompromi dengan fakta bahwa Alkitab adalah satu-satunya pengetahuan atau sumber pengetahuan kebenaran Allah, sola scriptura. Dan kita juga tidak akan berkompromi dengan fakta bahwa manusia hanya dibenarkan melalui iman kepada Yesus, sola fide. Kompromi imani, yes, amin. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman kita dengan sesama kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kita naikkan Kidung Jemaat nomor 250A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yang
lebih dalam. Mari kita berdoa. Dalam kedamaian, marilah kita berdoa kepada Allah. Tuhan dengarkanlah doa kami. Untuk orang-orang di segala penjuru, kuatkanlah setiap orang-orang percaya dan terangilah setiap orang-orang yang tidak percaya. Kami berdoa. Tuhanlah siasatnya. Untuk kedamaian dan keadilan bagi bangsa-bangsa, untuk pemimpin-pemimpin yang jujur dan masyarakat yang baik, untuk kasih dan kemurahan hati, untuk iman yang teguh dan ketabahan. Kami berdoa. Tuhan kasihani. Untuk mereka yang menderita sakit, penyakit, dan kesedihan, untuk kesendirian dan yang mengalami tekanan, untuk yang miskin dan membutuhkan, untuk mereka yang mengasihi kami, bahkan untuk mereka yang membenci kami berdoa. Tuhan kasihani. Berikanlah karunia-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami dengan kekuatan-Mu dan bawalah kami kepada kedamaian yang kekal. Kepada-Nya Tuhan percayakan hidup kami. Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima salam berkat. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kita lalui. Cukup.